semua dasar apa yang saya miliki adalah ada sertifikat semua. Saya membayar pajak dari tahun 99, bahkan yang menjual pun banyak dari keluarga saya, anak saya, dan juga semua rekan-rekan. Tetapi saya hanya ingin hak saya mendapatkan kembali. Yang saya juga mau katakan, dalam semua gugatan, yaitu PT PSP, kemudian notaris, semua, tidak ada yang bisa dihadirkan, si penjual dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita mau sekali lagi mengungkapkan sebuah kasus dan perkara yang kita tangani teman-teman ya, agar supaya masyarakat di luar ini mengerti hal-hal apa sih yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Karena kan kalau cuma lihat dari berita doang, dibilang katanya ada masalah kasus tanah, mafia tanah. Mungkin banyak orang yang nggak pernah mendengar kasus tanah apaan gitu loh. Nah disinilah makanya kami dari Quotient TV ya memberikan peluang kepada masyarakat manapun yang mengalami kesulitan untuk datang ke kami ya, untuk menceritakan agar supaya mendapatkan atensi dan perhatian dari masyarakat di situ. Teman-teman, mari kita perkenalkan. Bapak boleh tolong sebutkan, perkenalkan diri Bapak, dan habis itu kronologi singkat mungkin kenapa Bapak datang ke sini. Silakan. Saya Yanto Fanardi. Masalah yang saya alami adalah sengketa tanah, di mana saya sudah memiliki dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Baik. Tapi dengan adanya masalah yang dimana saya sudah mengalami, yaitu di penggugatan di pengadilan, akhirnya saya kalah di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Tapi semua dasar apa yang saya miliki adalah ada sertifikat semua. Saya membayar pajak dari tahun 99, bahkan yang menjual pun itu saya sudah punya sampai saat ini, PBB dan sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tidak tahu karena secara fisik kami menguasai dan juga dengan penduduk setempat. Baik. Tapi hal ini membuat saya bertanya apa yang terjadi sehingga kalah. Tapi saya di dalam hal ini menghendaki supaya semua, terutama Menteri ATR atau juga semua ya semua pejabat-pejabat yang berkepentingan dapat membantu supaya tegaknya semua permasalahan. Baik. Untuk mencari kebenaran dan tanpa juga mengurangi kalau memang hal itu harus, karena berbagai kesulitan yang saya hadapi dengan pendekatan dan sebagainya, akhirnya semua tidak ada membuahkan hasil. Baik. Yang saya kendaki adalah semua apa yang saya miliki itu, dengan di usia saya udah tua ya, saya masih diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Baik. Terima kasih banyak semuanya, semua pihak yang telah membantu saya sehingga saya mau tampil juga di tempat ini untuk membawa nama, karena secara semuanya itu adalah integritas yang kita perlukan untuk semua kehidupan, yaitu menjunjung tinggi karena bangsa kita adalah bangsa yang tercinta, Indonesia. Baik. Terima kasih banyak kepada semua pejabat, tetapi tidak ada seorang pun saya rasa buta hati ataupun hati nurani tidak bekerja, bahkan juga sangat menyakitkan dan sebagainya. Tetapi yang saya kawal dari persidangan awal sampai bermacam-macam cara, itu puluhan kali, bahkan pendekatan dan sebagainya tidak membuahkan hasil. Baik. Bahkan di pengadilan dari awal saya ini semua saya hadir, tidak pernah saya katakan apapun. Yang jadi masalah besar, saya menghadirkan saksi dengan semua menunjukkan kepemilikan tanah saya, tapi semua tidak pernah dipertimbangkan di dalam hukum. Bahkan semua apa yang dikatakan di dalamnya dan juga permasalahan yang saya hadapi ini memang sepertinya saya tidak berdaya dan juga mencari dan juga akhirnya saya menemukan, yaitu di bawah pengawasan yaitu pengacara Pak Alvin Lim. Baik. Saya berterima kasih banyak, dan juga satu hal yang paling ini, saya adalah pembeli yang beretikat baik. Saya membayar pajak setiap tahun. Saya melaporkan harta saya
ke SPT saya. Iya. Semua saya mempunyai sesuatu yang dibilang saya jadi menuruti law enforcement. Jadi saya sebagai orang tidak mau kalau bisa semua itu kita mau baik. Ya, tujuannya gitu doang. Ya. Yang jabatan orang dipakai mengganti kerugian dan sebagainya. Tahun 2022 saya mohon kepada BPN untuk menjelaskan apakah memang tanah saya ini bermasalah atau apapun. Ternyata semua diberikan SKP, tidak ada masalah dan sebagainya. Itu semua bukti terlampir dan juga semua ada. Dan juga sampai apapun yang jadi problem di situ membuat saya kenapa bisa seperti orang kalah tidak berdaya. Itu doang yang saya mau katakan. Terima kasih. Baik, makasih Bapak. Dari Bapak Endro ya, ini sebagai kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm, apa aja langkah-langkah hukum atau proses hukum yang sudah dilakukan untuk pembelaan terhadap klien, Pak? Untuk sementara ini memang kita baru akan mengajukan memori kasasi, Pak. Sudah dilakukan sampai tanggal 31. Sebelum itu pasti kita akan melakukan kasasi. Karena memang dalam hal ini perlu perhatian dari pihak penegak hukum. Kita juga aneh di sini. Kenapa, Pak? Bukti-bukti yang kuat sudah ditampilkan. Namun fakta persidangan malah justru tidak pernah diungkap dalam pertimbangan hakim. Dalam pertimbangan hakim, terutama tentang SPHT. Dalam hal ini justru SPHT bisa mengalahkan sertifikat hak milik. Itu kan aneh. SPHT surat pelepasan hak tanggungan atas tanah. Padahal itu perlu diuji kebenarannya, karena sampai dalam persidangan pun tidak pernah diuji kebenarannya. Jadi kita sangat menyayangkan bisa-bisanya keputusan hakim bisa memutuskan hal yang justru mengalahkan kepemilikan yang kuat. Itu yang akan kita lakukan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan kasasi. Boleh dijelaskan pengadilan PN mana sama PT mana kemarin itu? Untuk pengadilannya PN Tangerang dan PT-nya Banten. Bandingnya di PT Banten. Oke, apa pertimbangan hakim itu kemarin itu? Ya justru dalam putusan. Dalam putusan memang disebutkan hanya bahkan yang SPHT ini tidak pernah disebutkan. Artinya kan surat pelepasan hak atas tanah ini kan belum pernah diuji. Bahkan saksi-saksinya kalau memang itu benar, pasti saksi-saksi dalam hal pihak terkait, terutama kelurahan, kecamatan harusnya kan dihadirkan, Pak. Betul. Dalam hal ini tidak pernah dihadirkan. Mengapa itu bisa malah menjadi pertimbangan putusan yang sangat berdasarkan saksi. Saya udah saksi dekat itu menjaganya dan sebagainya, tapi tanpa saksi itu di bawah sumpah, tapi tidak dianggap. Semua tidak ada. Kenapa di bawah sumpah? Memang saudara bukan saksi di dalam persidangan, tapi tidak pernah jadi pertimbangan. Oh iya, saksi itu kan harus disumpahkan di persidangan, tapi mereka saksi itu nggak saksi lewat begitu. Kali kan suatu kejanggalan ya. Kalau memang adanya kebenaran pasti dibuktikan, tapi ini tidak ada sama sekali dan juga menyatakan ya semuanya seperti polos saja. Jadi nggak ada masalah. Jadi perbuktian semuanya itu seperti kalau bilang ya itulah yang kita harus hadapi. Baik, Pak. Saya tambahkan mungkin, Pak. Ya, silakan. Dalam hal ini mungkin di dalam pengadilan negeri putusan PN maupun putusan tingkat banding sangat mengabaikan sebagai pengadilan yang mempunyai judek faksi dalam hal ini, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang kebenaran yang ada, bukti yang kuat pun diabaikan. Itu sudah jelas. Jadi mungkin di sini putusan ini udah salah ya. Putusan yang salah. Yang saya juga mau katakan, dalam semua gugatan, yaitu PT PSP, kemudian notaris, semua tidak ada yang bisa dihadirkan, si penjual dan sebagainya. Kalau memang saya membeli itu salah dan juga tidak benar,
kenapa itu semua tidak pernah dihadirkan. Bahkan memang katanya mengirim surat dan sebagainya, tapi tidak pernah. Saya terus mengikuti sidang ini dari awal sampai akhir dengan berapa puluh kali, dengan berbagai cara, akhirnya saya tetap harus hadir. Tidak pernah saya tinggalkan. Tetapi semua saya kecewa. Di bawah semuanya saya merasa kok saya seperti orang tidak berdaya. Maka saya mohon semuanya supaya ada semua pejabat bisa mempertimbangkan hal ini yang berkompeten untuk membantu supaya tegaknya dan juga keadilan dan juga kebenaran. Saya kira hakim di dalam Mahkamah Agung masih punya hati untuk melihat peristiwa ini, Pak. Kita mohon para aparat penegak hukum, terutama di Mahkamah Agung nantinya sesuai dengan prosedur yang ada, kita harus melakukan kasasi, kita akan mengajukan memori kasasi, dan tolong dapat dijadikan pertimbangan yang benar-benar tidak mencederai keadilan masyarakat, terutama Pak Yanto di sini. Ya, yang jadi masalah banyak dari keluarga saya, anak saya, dan juga semua rekan-rekan, di mana merasa kalau ini seperti ini, bagaimana untuk nantinya generasi berikutnya dan juga bertanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjunjung tinggi, memberikan inspirasi, tapi semua kejanggalan yang terjadi. Bagaimana hati mereka? Bahkan semuanya itu tidak jelas. Yang dikatakan ini mungkin mafia tanah atau apapun, saya tidak jelas. Tetapi saya hanya ingin hak saya mendapatkan kembali. Itu yang saya mau. Bukan saya dipelintir dengan mengemis, datang ke kantornya berpuluh-puluh kali, tidak ada sama sekali usaha. Tidak ada, hanya kita dimainkan. Di mana baju boleh ganti. PT PSP pertama katanya sudah bangkrut dan diganti PT Kartunindo. Apakah ini semua dengan semua yang begitu hebat mereka ini, ya seperti negara dikuasai oleh mereka? Itu saya tidak mengerti semuanya. Saya minta supaya apapun yang terjadi, saya bersedia menjadi apa yang saya harapkan untuk semuanya itu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak. Baik Bapak, kita akan berdoa dan berusaha agar supaya bisa jalan lancar ya kasus ini ya. Jadi teman-teman tadi sudah dengar secara singkat ya dijelaskan oleh si Bapak ini yang mengalami kesulitan di dalam kasus tanah yang dihadapi teman-teman ya. Dan ini adalah permasalahan mafia tanah yang sangat rumit di Indonesia. Tapi ini jumlahnya banyak, yang seperti Bapak ini jumlahnya banyak. Orang-orang yang berkasus seperti ini ya. Dan sangat disayangkan jika ada yang seperti ini, bagaimana Indonesia mau maju? Bagaimana Indonesia mau mendulang kepercayaan dari masyarakat apabila masyarakat Indonesia ini masih pada dijajah oleh mafia-mafia hukum? Saya minta tolong kepada Bapak ATR BPN ya, Menteri ATR BPN Agus AHY di sini ya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk bisa memberikan atensi di dalam kasus ini ya. Walaupun Anda sebagai menteri yang baru, cobalah dibantu, dan juga kepada Ketua MA yang mungkin dalam waktu singkat akan mendapatkan memori kasasi dari pihak Pak Endro agar supaya bisa diberikan pertimbangan yang maksimal dan keadilan dan hukum itu bisa ditegakkan. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada aparat penegak hukum? Ya, pesannya? Kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini mungkin kasus yang akan kami lampirkan nantinya di dalam memori kasasi, kita berharap masih punya hati untuk melihat kebenaran yang sejati. Artinya untuk masyarakat juga kita perlu waspada bahwa di negara kita ini banyak mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab, bahkan orang kecil yang mungkin mendapatkan tanahnya begitu sulit dari tabungan dari kecil, mungkin nabung dari begitu lama untuk memperolehnya, tapi kenyataannya di lapangan dengan mudah dipatahkan, dikalahkan oleh gugatan yang sangat-sangat minim dengan fakta persidangan dan bukti-bukti yang konkret. Saya kira mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Pak Endro. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan kepada
menteri atau kepada ketua MA atau kepada presiden atau siapapun yang Bapak mau minta tolong untuk Bapak ini. Ya, saya sebagai warga negara yang baik yang taat hukum, di mana saya tidak pernah berurusan dengan hukum. Baik. Tetapi di usia saya 67 tahun, saya merasa ini hal yang tidak lazim dan juga saya merasa ditindas, diinjak-injak bahkan martabat saya, bahkan oleh oknum pengacara. Ini semua membuat saya juga menghadapi suatu masalah kendala di dalam kehidupan saya terhadap keluarga saya. Untuk itu, saya minta Menteri ATR Pak Agus terutama untuk membantu semuanya ini sehingga apa yang dikatakan law of enforcement bisa ditegakkan. Betul. Kemudian Mahkamah Agung juga mempunyai sesuatu yang namanya untuk membawahi semua hukum di Indonesia supaya bisa ditegakkan dan juga memberikan sesuatu yang berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami semua juga menyampaikan inspirasi untuk membangun suatu gerakan hukum untuk supaya hukum dapat ditegakkan. Semua orang yang kecil jangan ditindas dan juga merasa bahwa semua itu tidak pada tempatnya. Bagi kami hanya berjuang, bagi kami tidak ada artinya. Selama hidup kami masih ada, kami tetap berjuang untuk semua rakyat kecil, saudara-saudara kami yang tertindas dan semua pun orang. Maka saya himbau semua masyarakat Indonesia tidak perlu takut. Apapun yang terjadi, hadapilah. Kita semua juga bukan mencari masalah, tetapi kita mau menyelesaikan masalah. Kita membela untuk semua mendapatkan hak kembali. Apa yang kita miliki secara prosedur, sistematis, dan juga kepada semua aparat yang telah berjuang, kami mohon maaf apabila ada sesuatu. Tetapi perjuangan ini semua tidak akan henti. Semua yang kita buat adalah untuk semua, untuk bangsa dan negara kita. Baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, sekian dari Quotient TV hari ini. Teman-teman sudah melihat bagaimana adanya kasus-kasus mafia-mafia tanah yang memang Indonesia ini harus diperbaiki ya Pak ya. Kalau tidak ini nanti anak cucu kita bagaimana ke depannya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah men-share, yang sudah men-subscribe, dan bahkan sudah berkomentar ya, sehingga bisa membuat program dan acara kita ini viral. Karena kalau program ini tidak viral teman-teman, maka nantinya akan kesulitan kita dan tidak punya senjata lagi untuk ya menghadapi aparat-aparat oknum-oknum mafia hukum teman-teman. Oke, terima kasih, salam cerdas hukum.